Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Tujuannya kita hari ini itu untuk diskusi mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Jadi kenapa kok arahannya untuk mengidentifikasi? Jadi di modul 3.2 ini kita diajarkan untuk berpikir terkait dengan potensi atau aset yang ada di sekolah. Sebelumnya kan kita, mungkin saya pribadi ya, dulu itu berpikir terkait tentang kegiatan, sesuai dengan bidang masing-masing. Itu berpikirnya terkait dengan masalah yang ada. Jadi misalnya kok kita nggak punya A, berarti mentok aja di situ, nggak berpikir lain lagi. Nah, di modul 3.2 ini kita diarahkan untuk persepsinya beda. Jadi kita melihat potensi yang ada di sekolah itu apa, itulah yang akan kita kelola. Kemarin kan dicontohkan yang pertama mindset diubah. mindsetnya Jadi bukan dulu masalah, tapi masalah itu kayak menjadi potensi. Yang kedua, sebelum jadi guru pemuda itu yang digeluti hanya di bidangnya saja, tidak akan mengurusi yang lain kan gitu. Nah, sekarang guru pemuda ya harus semuanya tahu, semua segi. calon kan. Kalau pemimpin, karena tujuannya tadi kan pemimpin dalam pengelolaan aset. Jadi Seperti itu Pak, yang kita diskusikan di ini. Jadi yang menjadi pembelajaran tujuh aset ya, sebabnya ini tujuh aset. Kalau soal SDM itu Pak, mungkin pada waktu kita pembagian jam mengajar, otomatis kan ini bisa kita mulai urut aja dari aset manusia dulu lah. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, berbakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Lebih bakti pada Ibu Pertiwi. Terutama tidak ketinggalan jauh lah. Tapi bisa aja kalau masyarakat bisa kayak guru bahasa Inggris sama pengajar kayak di jurusan itu ada yang ngajar karena kita cover aja. Itu kelebihannya kan karena dulu kita masih muda, motivasi untuk belajarnya masih ada. Akan beda juga dulunya sudah usianya sudah formanya. saya sendiri aja sudah disuruh belajar yang lain sudah enggak. Interest gitu. Kalau masih muda kan keuntungan kita Hampir
lebih dari 50% guru juga melakukan mudah-mudahan itu potensi. Yang di atas 50 itu berapa persen? Intinya memang kekuatan si guru-guru muda ini memang fisik dan sebagainya menunjang. Terus kalau untuk yang sertifikasi Pak, belum sertifikasi jumlah kita sekarang mungkin hampir 17-an lebih sudah ya Pak ya. Iya, iya. Perbandingan dengan 42 Ya, guru hampir juga itu kan juga potensi ya sertifikasi. Sebenarnya kan kita banyak juga ya, asesor dan kita jurusan kan. Oh, iya. Masuk potensi. Asesor. Kalau saya berpikir malah ini Pak. Ada sisi positifnya guru yang keluar dari real. Iya. Jadi dia malah memperlebar potensi dia. Kayak Kreativitas. Jadi kalau guru bahasa Indonesia nggak harus bahasa Indonesia doang, harus juga saya. Kalau bahasa Indonesia ngajar teknik informasi lebih lagi kan potensinya lebih berkembang. Potensinya multi ya Pak. Iya. Manakala dia diperlukan di satu kompetensi dia siap. Dan jangan lupa Pak, kalau kita hidup di desa itu guru harus juga bisa. Oh, Kalau ada listrik rusak bisa dipanggil kita tolong benahi listrik. Nah, ini SMK pasti bisa ini apa aja. Bapak Ibu, mohon maaf minta waktunya sebentar aja, mungkin nggak lama ya Bu ya. 15 menit cukup ya. 15 menit cukup. Tadi minta izin sama Bapak Kepala Sekolah terkait dengan sebelumnya kami sampaikan izin minta waktu ke Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan diseminasi terkait dengan program pendidikan guru penggerak yang kebetulan saya sama Bu Rahma sekarang sudah mencapai di modul akhir. Alhamdulillah. Modul terakhir ini yang ingin kita berbagi materi ya Bapak Ibu ya. Yang sebelumnya kami minta maaf karena masih proses dalam pembelajaran sama seperti siswa tertua, masih perlu pemahaman lebih dalam praktek dan sebagainya. Mungkin ini nanti kita coba tayangkan video dulu ya Bapak Ibu sebagai pemantik kita diskusi. Hari ini kita akan diskusi yang mana poin intinya di modul 3 kita disiapkan, diajarkan untuk menjadi pemimpin kisahnya. Kalau modul 1 kemarin kita kisahnya disuruh merefleksi diri apakah pas sudah sebagai guru. Kemudian di modul 2 itu mulai bergerak sebagai seorang guru. Kemudian di modul 3 ini disiapkan untuk menjadi seorang manajer atau pemimpin dalam pembelajaran ataupun di sekolah. Nah, coba kita tayangan di depan, Bapak Ibu mungkin bisa memperhatikan sebentar. Ini sebagai prolog, ada rapat terkait dengan kegiatan perpisahan. Ada 2 kasus nanti terkait dengan perpisahan. Sudah bisa dibuka. Kemudian yang kedua, berpikir berdasarkan aset atau potensi. Ada plus minusnya, nanti kita terangkan detailnya. Kalau berpikir soal masalah, biasanya kita, mungkin saya pribadi ya Bapak Ibu, sebagai ilustrasi gambaran awal dulu, nanti baru kita diskusi bersama-sama mendeskripsikan, mengidentifikasi aset apa saja yang ada di sekolah kita. Contohnya, mungkin yang saya alami sekarang, mendapat ilmu yang ini makin memperdalam cara menganalisis kita. Mungkin Bapak Ibu juga sebetulnya sudah melaksanakan ini. Contohnya sekarang putri kita, anak saya, kebetulan dia sudah lulus di pondok Madrasah Sanawiyah, kemudian diputuskan untuk balik ke rumah. Pada waktu memilih sekolah, kalau saya misalnya berpikirnya terkait dengan masalah, si anak ini mau berangkat sekolah, misalnya, dia pasti memerlukan yang namanya kendaraan, transportasi.
Kalau saya berpikirnya masalah, saya nggak bisa membelikan sepeda motor, misalnya gitu. Otomatis anak itu nggak jadi sekolah. Tetapi karena kita berpikir aset, maka saya coba berdiskusi dengan istri, kayak apa ini namanya. Maka ditemukanlah beberapa solusi. Oh, kalau memang kita belum mampu beli sepeda motor misalnya, oke, kita jadwal aja. Ini ada motor satu, nanti sama ibunya pagi mungkin ngantar, bulitnya nanti yang jemput. Itu salah satunya. Kemudian salah duanya, kalau sekarang zamannya sudah canggih. Ada yang namanya HP, bisa pesan Indocheck online dan sebagainya. Nah, solusi kedua. Solusi ketiga, dia kan nanti di sekolah ada temannya juga. Kalau ada temannya, coba nanti kita diskusi sama temannya, kalau boleh umpan. Nanti kita bensinnya yang mengganti di separuh. Dan akhirnya tujuan dia sekolah tercapai. Nah, seperti itu juga di sekolah kita, nanti pengaplikasiannya. Jadi bahasa kita, kalau kita berpikir soal aset, maka suatu program atau tujuan pasti akan terlaksana. Dan tidak melulu soal keuangan atau finansial itu nomor satu. Pasti ada solusi-solusi yang lain yang akan kita bisa gali. Nah, sebagai pengantar seperti itu Bapak Ibu, nanti dipimpin sama Bu Rahma, kita akan menganalisa aset apa saja yang ada di sekolah kita. Misalnya nanti dicontohkan soal KPR di masing-masing, ataupun nanti soal program-program eskul dan sebagainya. Kita sebetulnya punya aset apa saja di sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, pada waktu pembelajaran ini kami mengenal yang namanya 7 aset yang bisa dimanfaatkan potensinya. Yang pertama ada yang namanya aset atau modal manusia. Kenapa modal manusia ini di nomor 1 kan? Karena dia sebagai motor atau penggerak. Kemudian yang kedua nanti ada aset. Assalamualaikum Pak Batiar. Alhamdulillah. Pak Batiar hari ini kabarnya seperti apa? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Ya. Alhamdulillah sehat. Bu Rahma ini baru sibuk-sibuknya Pak, jadi di rumah sibuk, di sini sibuk juga. Alhamdulillah ini di hari ini kita silaturahmi. Ya mohon maaf Pak, kita mau minta waktu Bapak bisa ya untuk diskusi terkait dengan kondisi yang ada di sekolah. Nah, sebelumnya kami memperkenalkan dulu apa tema kita hari ini. Jadi saya Pak Kanto sama Bu Rahma, calon guru angkatan 7 Kabupaten Tapanuli. Jadi kalau di tingkat SLTA ya Bu ya, SMK hanya 3 orang untuk angkatan 7 itu belum Bu Rahma, saya sebab bukan satunya dari SMEA ya Bu ya. Nah, untuk saat ini kami sudah di tahap terakhir modulnya, di modul 3. Kemudian di modul 3.2 ini kebetulan kami ada tugas Pak yang dengan nanti ada diskusi dengan Bapak kami komputer SMK di 1 bersedia ya Pak ya. Alhamdulillah. Padahal sibuk sekali ya Pak Fatir ya. Ya, jadi ini Pak Fatir, jadi terkait dengan aset sekolahan kami mendapat pembelajaran dari guru penggerak. Dulu itu kami berpikirnya kalau guru waktu jadi guru biasa itu bahwasanya setiap kegiatan itu harus perfect, semua peralatan perlengkap bahkan pendanaan itu harus ada. Kalau nggak ada maka kami berpikirnya nggak bakalan ini acara itu akan terlaksana dengan baik apapun itu program di sekolah. Sehingga biasanya akhirnya malah kami nggak jalan-jalan dengan berpikir seperti itu. Begitu belajar di guru penggerak ini kami mulai terbuka wawasan, yaitu terkait dengan aset atau sumber daya yang bisa dimanfaatkan di sekolah baik untuk pembelajaran ataupun program-program di sekolah. Nah, ini kami minta nanti masukan dari panitia sebagai koordinator dalam kegiatan di sekolah kita ini biar semua bisa berjalan dengan lancar tanpa terkendala ya, atau bahkan ada tadi mental
ngeblok, berpikir ngeblok kalau nggak ini nggak bisa, kalau nggak ini nggak bisa. Ya, sebagai pemuda kami mungkin punya gambaran yang lebih dari kami yang di dalam ini. Seperti itu Pak. Iya. Ini yang pertama kami perlu sampaikan dulu bahwa ini yang pertama ya, judulnya alhamdulillah kita pendidikannya itu ada 3 ya. Terus kemudian beliau sertifikasi sudah lumayan ya, 20-an dulu ada. Lalu proteksinya insya Allah mudah-mudahan dengan jumlah 43 guru. Menurut kami sih tapi kalau lihat kondisi program-program masih lambat ya Bu ya. Kalau ada lambatnya seperti apa Bu lihatnya. Di dapur di tanah ini kan kamar kan ini juga. Suasananya beda. Orang tentang di situ. Ada anunya lah kurang. Jadi alhamdulillah di SMKN dan ada 2 orang jadi kami di sekolah yang mana ada nah jadi dengan adanya pendidikan yang pendidikan itu sangat menentukan juga untuk kualitas daripada pendidikan anak di suatu tentunya suatu sekolah itu tergantung bukan saja di kita dapat pendidikan ya adanya pelatihan yang formalnya pasti mau. Jadi nanti saat kita misalnya kuliah S2 atau bapak Yang mana itu ya? ada siswa dan juga bukan saja ada siswa Menyeberang lagi mau. menurut Ya. kita kembali kepada pembicaraan awal yang telah Bapak katakan ini. Kalau kita tapi kita ada kalanya persiapan ada kalanya mendadak. Nah, persiapan mendadak itu yang biasanya tidak apa namanya
tidak jadi kita lakukan. Nah, kenapa? Karena kalau untuk lukisan itu kan berbagai macam yang harus disiapkan. Dananya, jadi menurut Ulun untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, karena kan di sekolah itu dengan jumlah guru yang 45 orang itu, pengajar itu, kita kan punya kesibukan masing-masing. Ada pelatihan segala macam. Memang satu orang atau dua orang ditugaskan menangani lukisan itu, tapi mungkin ada di antara 3 orang atau 5 orang ada sedikit dan baiknya menurut saya di sekolah itu berpindah sejak dulu. Kita perpisahan ini kan tahun ajaran 2022 tahun ajarannya akan datang itu sudah mulai mencari siapa yang penyanyi itu mana, misalnya dari kelas 1 ini, dari kelas 2 ini, jadi sudah dipersiapkan. Nah, kemudian yang akan menjadi mengisi acara misalnya intinya itu siapa, itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Iya. Nah, dengan adanya hal itu, jadi kalau kita ingin melaksanakannya dadakan, yang sudah otomatis, kita sudah punya. Nah, kalau masalah dana itu kan biasanya kalau orang tuanya mengerti, saya juga tahu dengan orang tua di SMK dan ini mata pencaharian mereka itu kebanyakan adalah petani, tapi mereka juga pendidikan dulu sekali dengan pendidikan. Apalagi kan di SMK Pugan ini jurusannya itu ada yang menjadi idola adalah dengan adanya putra putri mereka itu menitipkan anak mereka di SMK SMK banyak orang mereka juga saya ketahui dan saya itu ada dan bahkan menghasilkan 1 bulan itu ada yang 10 juta. Kalau bertanya dari gurunya ya. Kalau kita kan pegawai negeri 3.500.000 tahun 3.500.000. Jadi kan mereka sudah banyak. Jadi orang tua itu melihat dari keberhasilan anaknya ataupun tetangga-tetangganya yang lain, kalau mau perpisahan, banyak susul mereka itu ini menurut amatan saya, nah, jadi berapapun nanti yang akan dibayar. Aset apa yang kita punya, Bapak mau nyampaikan ada 2 pendekatan cara berpikir secara teori. Yang pertama, berpikir berdasarkan masalah. Terus kemudian yang kedua, berpikir berdasarkan aset atau modal atau potensi yang ada. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau kita berpikir hanya berdasarkan masalah, maka akan timbul yang pertama pasti pesimis. Taruh lagi, Hasbi mau berangkat ke sekolah. Masalahnya apa? Kendaraan misalnya ya. Kendaraannya itu jadi pangkal masalah. Kendaraan ini bisa berbagi sama mungkin abah, mama, ataupun tetangga, bisa jadi, atau pinjam. Tapi kalau nggak ada kendaraan, maka itu menjadi sumber masalah Hasbi. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau nggak ada kendaraan, Hasbi tidak berangkat sekolah. Tapi ini kebalikannya, yang teori kedua. Kalau Hasbi berpikir soal aset atau apa yang dimiliki. Yang pertama, mungkin kalau Hasbinya berpikir potensi yang bisa dia manfaatkan apa saja. Oh, ternyata motor ini nanti di hari Rabu dipakai oleh paman. Maka Hasbi mulai malam sudah berpikir soal aset atau apa ya yang bisa saya manfaatkan. Yang pertama, Hasbi kondisi sehat badannya. Alhamdulillah. Lengkap. Punya kaki, punya tangan, sehat. Kaki buat apa? Jalan. Oh, kalau saya jalan mulai rumah, mana rumah Hasbi? Ampukung. Sampai ke
Bukan, kira-kira berapa menit itu Pak? Iya, misalnya jalan 15 menit saja ya. Dihitung ternyata 15 menit. Kalau berkendaraan, oh berarti cepat ya lari ya. Ternyata dihitung Hasbi kalau jalan kaki cuma 15 menit. Kelihatannya uyuh ulun nggak biasa jalan 15 menit. Cuma Bapak boleh sharing ya. Kalau Pak Kamto Bahari waktu sekolah itu Bahari Pak, kan biasanya gitu. Protesnya anak-anak sekarang gitu. Kalau abahnya berkisah Bahari abahmu nak, nah, itu Bahari Pak. Wah ini zamannya lain. Iya, misalnya gitu. Kalau itu berpikir masalah ya. Bahari Pak Kamto nggak punya kendaraan satu. Mikirnya ya tadi, oh punya kaki. Dari sekolah dulu SMA sampai ke rumah itu lebih dari 30 menit. Kebetulan kawannya banyak yang jalan kaki. Kita jalan kaki. Tapi kadang kita berpikir gini Asli, oh capek juga ya jalan kaki. Mulai berpikir yang dekat rumah saya siapa ya teman yang sekolah sama seperti di sekolah SMK Ugaan. Oh ada si Pak Ijo taruhlah gitu katanya. Yang dekat sama Pian siapa? Rumah. Ya. Binian aja dah. Lakian aja. Siapa? Hadi. Oh, saya punya kawan namanya Hadi. Udah, mulai malam ini ulun coba ke rumah. Jalan ke rumah. Esok tolakah sekolahan kita berangkat kan? Ya. Kawakah bersamaan? Oh kawak. Nanti tapi bangunnya pagi ya. Dia habis subuh sudah siap depan rumah. Ada catatannya tuh. Habis subuh depan rumah. Oh siap. Nah ternyata ada solusinya satu. Ternyata misalnya Hasbi pun ada sudah yang booking misalnya. Oh, ulun nggak bisa, soalnya sudah ada yang lain yang mau 4. Berpikir lagi, oh ulun punya grup kelas. Ada WA, coba Bang ulun hubungi kawan yang lain, siapa tahu bisa ada yang 4. Jadi kalau itu berpikirnya soal potensi. Tapi kalau hanya berkutat pada masalah yang ada, kalau nggak ada, ulun nggak sekolah, nah, selesai hidup ini. Iya kan? Kita jalan-jalan. Nah itulah yang mau kita terapkan di diskusi kita kali ini. Yang diterapkan di program-program PIAN di OSIS. Dan semua tidak melulu soal keuangan. Tidak ada uang, yang penting orang manusia yang berpikir soal aset pasti jalan itu yang namanya program yang Tuhan PIAN. Termasuk mungkin banyak ekskul ya yang dikerjakan di sini. Itu pun kita kalau berpikir soal aset tidak ada ekskul yang macet. Pasti dia aktif terus kegiatannya. Nah sekarang kita coba simulasi. Sebelum simulasi Bapak madahkan dalam pembelajaran kami Ulun sama Bu Rahma, aset itu dibagi menjadi 7 jenisnya. Yang pertama aset manusia. Ini yang paling penting, aset dari manusia. Kalau di sekolah kita contohnya OSIS itu aset manusia contohnya apa saja? Ya person ya. Ketuanya siapa? Terus ada lagi siapa lagi? Selain ketua apa lagi? Siapa wakilnya? Ahmad punya keahlian apa? Punya keahlian apa? Kawannya coba yang komentari. Ahmad itu bisanya apa di sekolahan ini? Syair, oke, 1 ditulis. Oh, Kang Ahmad bisa syair. Selain syair apa lagi? Fotografer. Selain itu apa lagi? Main drone. Terus apa lagi? Oh ternyata begitu kita lihat Pak Ketua ini punya banyak keahlian. Nah, itu sebagai aset kita. Terus lanjut ke sekretaris. Bu sekretaris ini punya keahlian apa? Termasuk sampai ke anggota PIAN. Termasuk dia hanya anggota, nggak aktif di pengurus OSIS, itu pun juga sebagai aset
Ian, bisa dilihati kelebihannya apa. Yang nanti suatu saat kalau pas Pian programkan kegiatan itu bisa dimanfaatkan. Termasuk Hasbi tadi, ya bisa sair. Oh, ini ada acara perpisahan. Hasbi bisa ngisi acara perpisahan. Lanjut, itu soal SDM atau manusia. Selanjutnya soal fisik. Fisik ini terkait dengan bangunan, bisa jalan, bisa yang ada di sekolah kita. Di sekolah kita ini ada apa aja Kak yang dimiliki? Yang pertama, tempat ya lab apa saja labnya? OTKP, MM, TB, bengkel, terus musola, terus apa lagi? Ruang OSIS, terus apa lagi? Kelas kita berapa semua jumlahnya? Ayo, OSIS harus tahu. Ayo, berapa jumlah kelas kita? Belum aja nggak tahu. Nggak, maksud Bapak gini, yang harus jeli dan teliti melihat kondisi yang ada di sekolah kita ini, karena pihak perwakilan dari semua siswa. WC kita berapa? Tahu nggak? Jangan-jangan yang sering rapat di sana WC nggak tahu juga jumlah WC-nya berapa. Berapa WC kita, posisinya aja dulu. Posisinya di mana WC itu? Di belakang. 2, 3, ada 3 tempat ya. Terus selanjutnya lapangan. Lapangan apa saja? Lapangan voli, lapangan futsal, terus ada lapangan apa lagi? Basket, terus ada lapangan apa lagi? Badminton, terus ada lapangan apa lagi? Apa? Kak? Di sini depan itu kan ada berapa garis itu Kak? Itu takraw. Terus ada lagi? Kita harus jadi ya tadi ya Bapak di awal tadi nyampaikan, Buan Pian bisa mengidentifikasi apa yang kita punya soal fisik tadi, dan itu pun akan berguna di kegiatan. Iya, contoh kita mau melaksanakan futsal, ada yang ngeras futsal itu harusnya dikerjakan di mana? Di lapangan futsal di luar Pak, itu yang standar gitu kan. Kalau berpikir soal standar, maka yang namanya kegiatan futsal tidak akan bisa dikerjakan di sekolah. Tapi kalau kita berpikir aset yang kita punya, maka ada yang usul kah? Kita bisakah di futsal di sekolah kita? Siapa yang bilang bisa tadi? Apa yang kita kerjakan? Ya, Kel, apa yang kita kerjakan? Biar lapangan bisa dibuat untuk lapangan futsal. Pertama, gawang sudah ada ya. Gawang kita sudah punya Pak. Ngapain keluar? Ngapain buat lagi? Ada yang itu sudah 2. Terus lanjut apalagi? Bolanya berapa? Kita punya yang ekspor futsal berapa? 5. Itu bola siapa aja Bang? Bola sekolah. Terus lanjut apalagi? Wasitnya siapa? Ya benar wasit. Kita kan mau ngadakan lomba kan ini. Wasitnya siapa? Kira-kira yang bisa? Pak Adri. Selain Pak Adri, kawan kita sendiri adakah yang bisa? Siapa? Abil. Nah, itu. Jadi caranya kayak gitu tadi, mencari biar bisa terlaksana lomba futsal. Selain itu, apalagi yang perlu kita hakim garis kita? Siapa orangnya? Nah, Topik 1. Kita perlu berapa orang? 4. Siapa lagi? Siapa lagi Kak? Binian boleh juga, siapa Binian? Hana ya, Hana, ada apa-apa. Hana jadi selesai. Adakah lagi yang perlu kita siapkan selain itu tadi? Pemainnya rencananya siapa saja yang mau dilombakan? Ya, masih saya kelas misalnya. Yang sekarang ini kelas ada berapa yang tertinggal? Kelas 11 sama kelas 10. Pesertanya siapa? Inian lakian atau dicampur? Dicampur. Oh dipisah. Oke. Berarti ada grup cowok, grup cewek. Kapan pelaksananya? Senin. Oke, berarti Senin. Terus siapa yang melaksanakan ini nanti? OSIS.
Ya. Jadi di awal kita bicarakan dulu SDM tadi, manusianya dulu apa? Pani. Iya. Kalau sudah terinci baru bisa kita laksanakan. Ini simulasi pertama. Simulasi kedua misalnya kita mau ada kegiatan apa Kak? Untuk meramaikan nanti pada waktu habis kita ujian. LCK Kak? Atau apa? Coba. Yang mau langsung tunjuk tangan aja. Terwakili. Nanti kita bahas. Aspi tadi apa? Silakan ngomong Kak. LDK Pak. LDK. LDK itu apa? Saya nggak paham. Latihan dasar kepemimpinan. Oh, latihan dasar kepemimpinan. Oke, kita bahas ini. Alhamdulillah. Lama ya. Hari ini kira-kira nggak ganggu ya Mas ya? Oh, santai Pak. Santai. Istirahat. Ya. Alhamdulillah. Jadi ini Pak Qadir, saya kan dari SMK Negeri Kebencanaan. Sudah lama kita kan kerjasama, khususnya kemarin kita waktu uji kompetensi. Nah, kebetulan saya itu dapat tugas dari program pemerintah yang babnya tentang diskusi terkait aset yang ada di sekolahan. Nah ini khusus yang ada di SMK Negeri 1 Bugaran. Terus yang namanya aset itu ada 6, mulai dari aset manusia, kalau di sekolah kan dulu dan terus tempat, terus kemudian lokasi, budaya, sosial dan sebagainya. Yang ini saya tanyakan ke Pak Qadir, kalau melihat SMK Negeri 1 Bugaran itu sebetulnya aset yang seperti apa sih yang bisa dikembangkan khususnya di dunia otomotif? Ya. Gimana menurut Pak Qadir terkait dengan sekolahan? Menurut saya lebih sering praktek. Kalau otomotif itu lebih sering praktek. Praktek ya Pak ya. Praktek dasar-dasarnya. Kayaknya rakit mesin itu sebenarnya penting. Penting, overview itu penting dasar nih. Biar tahu murid-muridnya itu ini loh pistol, ya, setang pistol ini cara masangnya gini, step ini kan, ini step 1, step 2. Jadi murid-murid pas nanti magang nggak kaget ya, kaget ini sama aja mobil ini Suzuki, Toyota, wah ternyata sama aja, bentuknya agak beda-beda sedikit gitu kan. Kalau masalah sudah bengkel ya, kalau bengkel itu yang penting ada bengkelnya, alat mesin lengkap. Artinya kalau di SMK Bugaran itu sebetulnya bisa ya untuk kegiatan bongkar pasang tadi ya. Ya, bisa, ya. Sangat bisa. Kalau melihat anak-anaknya Pak, anak-anak di SMK Bugaran itu menurut Pak Qadir itu masih bisa ya ada diarahkan atau mungkin dibina dan sebagainya. Bisa, menurut pasti bisa. Kalau menurut Pandina dan sebagainya Bisa, menurut pasti bisa. Kalau menurut pandangan Pak Qadir yang kemarin pas ketemu itu seperti apa sikap anunya anak-anak terhadap orang gitu? Ya sopan lucu, Sopan dan lucu Iya. ya. Itu potensi ya, ya, artinya potensi tergantung kita lagi ya yang mengarahkan yang ya. mengarahkan ya. Sama pergaulan luar itu bisa ya, jangan terlalu mengikuti pergaulan yang kurang bagus lah. Kalau terkait ini Pak Qadir kerjasama dengan Suyuki, kira-kira kalau Pak Qadir melihat SMK Bugaran ini yang perlu ditingkatkan lagi kan kerjasama sudah ada ini MOU kerjasama secara tertulis sudah harus saja ditandatangani dan ada. Menurut Pak Qadir apalagi yang perlu ditingkatkan kerjasama dengan Suyuki? Yaitu yang pertama niat dari muridnya dulu. Niatnya kan, kalau murid itu punya niat bisa, nggak bisa terlalu pinter, yang penting ada niat dan ingin mengerti, ingin
motivasi besar gitu ya. Selalu mempunyai sifat ingin tahu. Itu aja nggak usah terlalu pinter aku menguasai ini enggak. Nggak begitu Utama ya, yang utama penting, ya. yang penting punya niat bisa gitu. Ingin bisa. Ingin bisa nih, harus tanya terus gitu. Ingat. Jadi artinya walaupun kita punya sekolah bagus, peralatan lengkap dan sebagainya, intinya itu di murid tadi, Iya. siswa ataupun Iya. guru yang bermanfaat. Muridnya benar-benar belajar, insya Allah pasti. Jadi kesimpulannya Pak Kodir, bahwasanya kalau mau maju suatu sekolah ataupun apa, itu tergantung dari siswa dan gurunya. Ya, terima kasih Pak Kodir atas masukannya. Jadi kami lebih bahasanya lebih paham lagi. Saya memang bukan faktor finansial, keuangan ataupun mungkin peralatan yang harus lengkap dan sebagainya, tetapi kembali ke murid dan belajar lembaganya. Mungkin itu saja Pak Kodir. Terima kasih atas masukannya. Nanti kita tunggu lagi saran dan bimbingannya ya di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.